Hari ini timeline pendaftaran KIP kuliah sudah dibuka, jadwal untuk SNBP sudah ada, jadwal untuk SNBT udah ada, jadwal pembuatan akun juga sudah dibuka. Maka teman-teman harus mencermati juga berkaitan dengan catatan dalam proses sinkronisasi KIP kuliah di SNBP. Sebenarnya kita juga sudah merilis alur pendaftaran KIP kuliah dari awal sampai dengan akhir, dan mungkin banyak juga yang tidak mencermatinya, itu terserah kalian. Tapi kali ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan alur sinkronisasi kiblat di SNBP tahun 2025. Nah, tentu kalau kita bicara SNBP ya, teman-teman harus simpan permanen akun SNPMB dulu di portal SNPMB tentu. Kalian login, silahkan simpan permanen, pastikan datanya udah clear benar. Ketika udah clear ya udah simpan permanen, selesai. Nah, selanjutnya teman-teman mendaftar di websitenya KIP Kuliah. Ada isian dari biodata sampai dengan seleksi. Kemudian di menu seleksi itu ada proses untuk sinkronisasi, yakni teman-teman mendaftar SNBP. Waktunya tersedia sampai dengan 18 Februari 2025 sampai dengan pukul 23.59 WIB. Kemudian setelah pilih seleksi di websitenya KIP Kuliah, teman-teman bisa finalisasi SNBP, kemudian nanti nunggu keterangan tersinkron di websitenya KIP Kuliah. Tadi ada yang bertanya, bagaimana jika sudah finalisasi SNBP tapi belum menyelesaikan pendaftaran di websitenya KIP Kuliah sampai dengan menu seleksi dan memilih SNBP? Jawabannya tidak apa-apa, asalkan teman-teman niatnya mendaftar KIP Kuliah di PTN yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek. Tetapi ketika teman-teman pendaftarnya pilihan pertama misalnya PTN di bawah Kemendikbudristek, kemudian pilihan kedua UIN, maka secara otomatis pendaftaran KIP kuliah kalian sia-sia untuk KIP kuliah di Kemendikbudristek. Ketika kalian nanti keterima di PTN di bawah Kemendikbudristek, maka kalian dianggap bukan pelamar KIP kuliah. Sinkronisasi tidak akan pernah berhasil ketika teman-teman mengambil kombinasi PTN Kemendikti plus UIN. Ketika teman-teman pengen dapat KIP kuliah di Kemendikti, ambillah kedua-duanya kampus di bawah Kemendikti. Itu syarat untuk tersinkron KIP kuliahnya di pendaftaran SNBP. Sebaliknya, jika niatnya daftar KIP kuliah di Kementerian Agama atau pilih UIN, ya silahkan pilih kedua-duanya di SNBP UIN. Kemudian teman-teman tidak perlu mendaftar di websitenya KIP kuliah, tidak apa-apa, karena pendaftaran KIP kuliah di UIN itu dilakukan nanti setelah kalian lulus dari jalur seleksi masuk UIN, daftar ulang, kemudian ada pengumuman dari kampus, kalian mendaftar di seleksi kampus, kalau dapat ya dapat KIP kuliah, kalau enggak ya enggak dapat KIP kuliah. Itu alur di UIN, beda dengan alur di Kemendikti Saintek. Makanya yang pengen keterima di UGM misalnya, jangan dikombinasikan UGM dan UIN Sunan Kalijaga. Nanti KIP kuliah kalian nggak kedeteksi gitu ya. Kalau keterima di UGM nggak kedeteksi, ya nggak diseleksi, gitu aja ya. Nah, jadi isian dari menu KIP kuliah itu kan banyak ya, dari biodata kalian lengkapi, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana. Menu seleksi ini akan muncul secara otomatis setelah kalian melengkapi menu rencana. Nah, di sini ada SNBP, nanti di bawahnya ada SNBT. Nah, ini daftarnya. Kalian bisa klik ini terakhir tanggal 18 Februari ya. Ketika kalian mau klik ini tanggal 19 Februari, ini warnanya sudah abu-abu, tidak bisa diklik. Sudah nggak bakal bisa klik dan nggak bakal ada proses sinkronisasi ke SNBP. Biasanya sinkronisasi KIP kuliah ke SNBP dilakukan setelah penutupan SNBP, berarti tanggal 19 Februari ke atas. Mungkin sampai dengan bulan Maret. Tetapi syaratnya agar kalian terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah di SNBP, kalian harus klik daftarkan seleksi ini sebelum 18 Februari. Ya, kalian klik, kemudian akan muncul tampilan semacam ini ya, konfirmasi pilihan seleksi. Pilihan perguruan tingginya kok kosong, Kak. Prodi 1 kok kosong, prodi 2 kok kosong. Tidak apa-apa, itu setelan pabriknya seperti itu. Tugas kalian cuman centang ini, centang saya telah membaca fakta integritas. Setelah itu simpan seleksi ya. Simpan seleksi. Jadi yang bawah itu ada simpan seleksi, lalu nanti akan secara otomatis keterangan di SNBP-nya tulisannya sudah terdaftar. Nomor pendaftaran KIP kuliahnya muncul, kemudian
PT-nya dipilih saat mendaftar SNBP, prodi 1 juga gitu, prodi 2 juga gitu, kemudian tanggal daftarnya muncul. Setelah seperti ini, tugas kalian menuju websitenya SNBP, silahkan selesaikan pendaftaran sampai dengan finalisasi. Nanti ketika sudah disinkronkan oleh servernya SNBP ke KIP Kuliah, maka informasi yang tadi keterangannya dipilih-dipilih ini secara otomatis akan terisi ya. Oh, ternyata pilihan satunya di websitenya SNBP ini, pilihan keduanya ini. Jadi akan terisi nanti ketika sudah tersinkronisasi. Nanti teman-teman yang gagal sinkronisasi, ininya nggak bakal muncul. Ya tetap seperti ini sampai sampai akhir ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman gitu ya untuk pendaftaran KIP kuliah dan SNBP-nya. Kemudian ada keterangan kategori ya. Tahun kemarin ada keterangan kategori. Kategori itu maksudnya apa? Apakah tahun ini masih pakai kategori? Kita nggak tahu. Tahun kemarin ada keterangan kategori. Kemudian ini ada tanggal daftarnya. Kategori ini maksudnya adalah kategori 1 itu ya katakanlah prioritas pertama, pemegang KIP. Kategori 2 itu DTKS. Prioritas kedua. Kategori 3 itu P3KE, desil 1 sampai 3. Kategori 4 yang pakai surat keterangan tidak mampu. Jadi ini urut-urutan kalau kampus menyeleksi, oh ini kategori 1 prioritas pertama, kita ambil prioritas pertama dulu, prioritas kedua dulu, prioritas ketiga dulu. Kalau sudah habis ya prioritas keempat nggak usah dipakai. Katakanlah seperti itu, misalnya seperti itu. Lalu biasanya banyak yang bertanya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah ininya sudah terdaftar, nanti bakal muncul cetak kartu peserta dan cetak formulir. Ada menu baru. Ini silahkan di-download, kemudian cetak formulir. Biasanya di deskripsinya di seleksi SNBP pilihan prodi 1, pilihan prodi 2 dan kategori belum muncul strip semua. Ini enggak apa-apa. Banyak yang tanya biasanya terkait dengan hal ini. Jadi ini setelan pabrik ya, nggak apa-apa gitu ya. Ini sudah benar gitu ya. Itu informasi yang bisa kita sajikan berkaitan dengan proses sinkronisasi. Intinya teman-teman yang sudah finalisasi SNBP, ya nggak apa-apa, segera selesaikan pendaftaran KIP kuliah. Yang milih UIN ya udah, kalau keterima di PTN Kemendikti nanti ya tinggal kalau nasibnya baik ya ditawari kampus untuk dapat KIP kuliah, kalau nasibnya kurang baik ya nggak bakal dapat KIP kuliah. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat.